Selamat malam, selamat berjumpa dengan saya Geni Sastro. Seperti biasa, saya pada saat ini akan membuat video mengenai penyakit, yaitu yang saya angkat pada saat ini adalah penyakit kanker cervix. Nah, ini penting juga saya jelaskan karena banyak sekali penderita penyakit kanker cervix ini sampai meninggal. Dan penyakit ini juga penyakit yang diakibatkan oleh virus, saudara, oleh upas. Jadi kalau di Bali itu namanya upas. Nah, virus ini juga berbahaya bagi nyawa seseorang. Nah, karena saya lihat walaupun secara medis sudah dioperasi, tetapi banyak yang saya perhatikan, banyak yang saya amati masih tumbuh lagi, walaupun juga di kemo masih tumbuh lagi, saudara. Tetapi secara non medis atau alternatif, saya sudah melakukan sejak tahun 97. Pasien saya yang mengidap penyakit kanker cervix ini banyak, saudara. Saya akan jelaskan bagaimana cara menangani kanker cervix ini. Kanker cervix ini adalah penyakit atau benjolan atau tumor atau kanker yang berada di bagian P daripada perempuan. Jadi bagian bagian vitalnya di huruf B-nya itu, saudara. Nah, oleh karena itu karena secara medis tidak bisa disembuhkan, jadi saya belum pernah melihat orang sembuh kanker cervix itu dari dokter. Saya belum pernah melihat, tapi saya sudah pengalaman banyak orang yang saya obati. Nah, bagaimana caranya kok bisa? Untuk virus atau upas itu memang susah, saudara. Susah bagi semua orang. Tetapi gampang atau mudah bagi orang yang sudah memiliki dharma atau iman. Jadi dharma itu kan sama dengan iman, cuma beda bahasa. Nah, kalau kita tidak memiliki iman, maka jangankan menyembuhkan orang lain, diri sendiri aja susah, kena penyakit yang berat-berat juga. Nah, kalau saya akan bebas dari penyakit yang berat-berat. Nanti kalau penuh badan saya dengan dharma, sakit apapun tidak akan kena lagi. Demikian. Nah, sekarang supaya tidak terlalu panjang nanti, saya jelaskan bagaimana sih caranya menyembuhkan penyakit virus cervix ini. Nah, kalau dengan cara saya, yaitu tetap siapapun yang sakit yang datang ke tempat saya, tetap saya pijat kakinya, itu hanya untuk supaya darahnya lancar. Nah, kalau darahnya lancar, sirkulasi darah baik ke tempat penyakitnya itu nanti lancar. Nah, itu gunanya. Nah, pemijatan ini tidak membuat sembuh seorang kanker cervix, saudara. Nggak bisa, karena itu virus. Kecuali bukan virus, itu bisa dipijat kakinya bisa sembuh. Tapi kalau virus, ya nggak bisa. Itu harus ditangani. Nah, cara menangani virus ini, yaitu yang pertama setelah saya lakukan tindakan pijat, dari pijat sudah kakinya, maka yang selanjutnya saya melakukan tindakan, yaitu melakukan langsung ke tempat penyakitnya, yaitu saya lakukan dulur atau pembaluran, atau kalau di Bali nama diborehin dari perut sampai anus, saudara. Nah, gunanya untuk boreh ini adalah, ini media, saudara.
media ini saya gunakan untuk menyambung atau menghubungkan atau sebagai sarana untuk lewat karena kan ada airnya itu. Nah, itu virusnya kena tenaga saya, nanti virusnya mati. Nah, untuk yang penyakit begini, virus itu biasanya saya lakukan setiap hari. Karena kan virus itu walaupun itu kanker cervix, itu virusnya bisa saja sudah kemana-mana berjalan-jalan ngikut darah, saudara. Nah, yang ngikut darah kan kalau berusaha balur atau sadulur di bagian perutnya ini, yang ikut darah kan tidak kena. Makanya berulang-ulang dilakukan setiap hari, itu biasanya antara 10 sampai 15 kali itu sudah sembuh. Syukur-syukur bisa sebelum 10 kali sembuh, ya nggak apa-apa, malah bagus. Nah, seperti yang saya jelaskan di video-video saya yang lainnya, ini pengobatan untuk supaya supaya kekuatan saya bisa mengena virus-virus itu, maka pakai media yang namanya pohon-pohonan atau herbal. Nah, ini pohon-pohonan ini saya ambil dari ilmu pengetahuan leluhur orang Bali yang disebut Taru Brahmana. Nah, Taru Brahmana inilah yang saya gunakan untuk mengobati. Nah, Taru Brahmana ini itu adalah obat-obatan yang cukup mahal, saudara. Nah, dan obat ini kan mahal, tetapi kalau tidak efektif kan rugi kita. Nah, obat-obat Taru Brahmana ini itu mereka harus diperintah, harus disuruh. Nah, kalau tidak memiliki kemampuan untuk memerintahkan Taru Brahmana ini, maka dia tidak akan mau bekerja. Maka percuma, mahal doang, saudara-saudara. Di kayu-kayu ini kan mahal, apalagi yang berbentuk getah. Dari kayu itu kan keluar getah, saudara. Wah, itu sudah mahal-mahal sekali. Nah, pengobatan Taru Brahmana ini saya balurkan ini ditaruh di perutnya sampai anusnya ini. Nah, itu dilakukan sampai sembuh, saudara, sampai sembuh. Dan orang-orang yang datang ke saya itu saya bersyukur sembuh semua dan tidak kambuh lagi. Nah, oleh karena itu saya berbagi kepada yang lainnya, jangan sampai menderita sudah bayar mahal, ngeluarin duit mahal, masih muda sudah pergi dari dunia ini sehingga meninggalkan beban bagi yang ditinggalkan. Ada anak-anak masih kecil-kecil, akhirnya terlantar mereka. Kan demikian. Nah, supaya jangan terjadi demikian, ini saya sudah benar-benar pengalaman. Dan kalau saya ngobati untuk kanker tidak sakit, saudara. Kalau dipijit kakinya memang sakit kalau ada penyakit biasanya, tapi kalau nggak ada penyakit ya nggak sakit. Nah, ini cara untuk menyembuhkan ini nanti dirasakan begitu sekali saja, biasanya sudah keluar itu darah-darah kotor, lempengan-lempengan daging keluar sampai nanti bersih, sampai tuntas. Nah, itu biasanya rata-rata yang terjadi itu 10 kali, ada juga yang 8 kali, 9 kali, ada juga yang 12 kali, ada juga yang 14 kali. Tergantung, saudara, tergantung kasusnya. Kalau mungkin sudah sering dioperasi, ada yang 4 kali dioperasi, itu bisa 12 kali, 13 kali, saudara. Nah, itu pengobatan saya dan sudah jelas bisa, dan jelas orang yang berobat itu sembuh dan tidak ada bekas. Nah, sekarang yang kedua yang tidak kalah pentingnya ini harus disiapkan, yaitu biayanya. Biaya untuk pengobatan kanker cervix ini itu
sama dengan pengobatan kanker rahim, yaitu 200 juta. Ini garansi saudara, kalau tidak sembuh uang kembali. Nah, bagi orang-orang yang punya uang dan yang uangnya tidak mau berkurang gara-gara nyoba-nyoba kan kurang duitnya, nah itu pakai mahar, mereka namanya bayar 200, nanti kalau nggak sembuh ya saya kembalikan cuma karena saya tidak mau mengambil, bukan hak saya kan nggak sembuh, saya baru mengambil itu kalau sembuh, kalau nggak sembuh ya nggak mau saya dibayar. Nah itu, nah ada juga ya ini belakangan ada permintaan, jadi orang-orang yang sakit itu meminta pada saya bagaimana kalau tiap datang saja seperti penyakit lainnya, boleh nggak apa-apa tiap datang, tetapi kalau yang tiap datang bayar itu tidak digaransi, tidak ada garansi saudara. Itu kalau umpamanya tidak sembuh, tapi kan nyatanya sembuh. Kalau umpama tidak sembuh, itu tidak boleh uangnya ditagih. Ya, nah kalau yang tiap kali datang itu bayarnya ringan, cuma 7.500.000 setiap terapi. Kalau terapinya 10 kali ya 75 juta jadinya. Tapi kalau pakai mahar supaya tidak gambling itu 200 juta. Kan lumayan efisiensi. Demikian saudara-saudara. Jadi ini penting untuk diketahui. Karena kalian boleh yang sudah operasi kok saya tunggu lagi, nggak enak nih, datang lagi, boleh datang ke saya. Ada yang paling banyak operasi 4 kali saudara, kanker rahim itu 4 kali operasi ke saya, sembuh total. Itu kalau udah 4 kali operasi orang udah stres. Loh kenapa stres? Mengalir darahnya, menstruasi terus saudara, gak berhenti-berhenti. Nah ketika saya obati mulai berkurang, hilang sampai bersih. Demikian. Nah, tidak mahal sebenarnya, cuma 7.500.000. Tidak mahal. Nah demikian saudara. Nah bagi siapapun kalian yang ingin menghubungi saya silakan, ini nomor saya ya. Nomor telepon saya 0858 8087 1380. Nah itu nomor saya. WA boleh, langsung ditelepon boleh, tetapi kalau mau nelpon langsung di ini dulu ya, di apa ada prolognya dulu, dites dulu pada saya, nyatakan diri saya si A, si B ingin menelpon, ingin nanyakan gini, itu di WA dulu. Karena saya sekarang takut kalau ada orang nelpon tanpa saya kenal, saya takut. Karena uang saya udah pernah 24 juta ini habis, saya 24 juta lebih habis dalam sekejap coba. Akhirnya saya takut ambil pegang telepon. Makanya kalau mau nelpon saya, WA dulu, saya mau nelpon gitu. Ya, siapa gitu supaya saya angkat. Kalau nggak dulu nggak usah angkat dah. Terus saya dibilang sombong. Padahal saya takut orang jahat. Sekarang itu kan banyak orang jahat. Banyak orang jahat saudara. Kenapa orang itu jahat? Karena dia itu tidak memahami kehidupan, tidak memahami agama. Dia pikir yang penting uang dapat dari mana aja. Itu berbahaya saudara. Itu nanti uang dari kejahatan itu akan membuat yang makan itu semua kena, anaknya, cucunya kena semua saudara. Janganlah yang begitu. Ini bukan bohong, banyak, lihat saja banyak orang begitu ya. Jadi itu silahkan datang berobat kepada saya. Saya biasanya buka dari jam 1 siang sampai maghrib. Kecuali yang darurat setelah maghrib nelpon, atau kadang-kadang jam 1 malam nelpon karena darurat, nggak apa-apa. Namanya juga saya kan orang biasa, orang dari kampung, pasti saya akan
layani, pasti saya akan bantu sekemampuan saya. Jadi demikian saudara-saudara, semoga ini dipahami. Ini kan solusi. Jangan takut ngambil solusi daripada sudah dokter nggak bisa sampai sekarang saudara menyembuhkan kanker. Terus terang aja, dokter nggak bisa. Nggak pernah saya melihat dokter bisa menyembuhkan kanker. Saya sampai saat ini, makanya saya berani membuat video. Pengalaman saya kan banyak. Jadi pengalaman ini, kalau dulu waktu awal-awal tahun 90-an, tahun 2000, belum berani saya menyatakan pada orang bahwa saya ini mengobati. Tapi kalau sekarang kan sudah banyak. Jadi sebagai penelitiannya sudah banyak, jadi tidak khawatir saya. Itu saudara-saudara, sampai sini. Ini sudah malam. Terima kasih sudah menonton. Saya ucapkan selamat malam dan semoga kita bertemu lagi. Sekian.